Drama panas Carlo Ancelotti tampaknya berakhir. Usai dicaci dan dimaki akibat Madrid yang kemungkinan besar 0 trofi, Ancelotti tak diinginkan lagi di Bernabeu. Namun kata pepatah, sampah seseorang bisa jadi harta orang lain. Meski Madrid tak lagi butuh Ancelotti, nyatanya masih ada Brasil yang mau boyong sang pelatih asal Itali. Kontrak pun disetujui dan kini tinggal menghitung hari untuk menuju bulan Juni 2026. Brasil sendiri sebenarnya sejak dulu memang sudah menginginkan Ancelotti. Usai kemenangan terakhir mereka di Piala Dunia sekitar 2 dekade lalu, Selecao menjelma menjadi tim Raja Halu. Alih-alih menang di semua ajang, mereka berubah jadi pecundang. Salah satu faktor perubahan ini diduga adalah karena adanya campur tangan taktik Eropa. Sepak bola Brasil sejak dulu dikenal dengan taktik yang ciamik, namun seiring berjalannya waktu, semua itu justru semakin menghilang. Datangnya Ancelotti pun juga disebut bisa bangkitkan apa yang telah hilang. Starting 11 Moment kali ini membahas Ancelotti yang pindah ke Brasil demi bangkitkan Hugo Bonito. Akankah raja masa lalu kembali bangkit? Simak selengkapnya. Bagi orang-orang zaman dulu, timnas Brasil adalah dongeng indah dari tanah Amerika Selatan. Piala Dunia 2002 jadi saksi kejayaan pamungkas tim Selecao, yaitu ketika Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Cafu semuanya bersatu menari di atas lapangan, menyapu bersih tiap laga. Brasil meraih trofi kelima mereka di Piala Dunia kala itu, sekaligus mengumumkan bahwa mereka adalah timnas terkuat di dunia. Dibuktikan dengan banyaknya jumlah trofi mereka. Dengan gaya permainan yang ciamik ditambah bintang-bintang yang menghiasi, skuad Selecao jelas tak tertandingi. Namun, sejak masa kejayaan itu, kisah lama perlahan berubah jadi luka. Usai kemenangan gemilang di tahun 2002, Brasil kian hari justru kian sakit. Tim yang disebut-sebut sebagai kolektor nomor 1 Piala Dunia itu mendadak jadi layu. Bahkan dalam 4 dari 5 Piala Dunia terakhir, mereka tersungkur di perempat final. Salah satu yang paling membekas jelas adalah semifinal tahun 2014, saat tanah sendiri disulap jadi neraka oleh tim Jermani. 7 gol pembantai cuma bisa dibalas 1. Brasil jelas tak tahu malu. Tahun 2022 pun tak ubahnya seperti tahun 2014. Sama buruknya, sayangnya tidak, justru lebih buruk. Neymar dan kawan-kawan ditumbangkan Kroasia lewat drama penalti di perempat final. Iya, perempat final. Dari yang tadinya stuck di semifinal, kini Brasil justru alami penurunan. Terbaru, di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi keempat klasemen CONMEBOL juga lagi-lagi jadi bukti betapa Brasil sudah tak lagi menakutkan. Selecao yang sebelumnya dianggap raja, perlahan kehilangan mahkotanya. Mereka bukan raja, mereka bahkan mulai kalah saing dari tim yang biasa-biasa saja. Salah satu sebab kehancuran ini jelas adalah tradisi Hugo Bonito yang sudah direlakan pergi. Gaya indah dan bebas yang dulu jadi identitas Brasil kini malah tergilas taktik Eropa. Pemain-pemain muda sudah tak lagi main di jalanan, dan anak-anak tak lagi melihat pemain berseliweran. Mereka dibentuk dan ditata di akademi luar negeri yang menuntut kedisiplinan, bukan imajinasi lagi. Talenta mentah yang dulu dibesarkan Maracana, kini juga malah merantau ke Eropa di usia belia. Kehilangan akar mereka sebelum benar-benar tumbuh, Brasil saat ini jelas butuh seorang sepuh. Saat Brasil butuh pahlawan, semesta seakan ikut campur tangan. Dorival Junior yang sempat digadang-gadang jadi penyelamat, nyatanya malah terseok-seok. Hasil tak kunjung memuaskan, performa labil, dan atmosfer tim yang makin hambar bikin federasi tak tahan. Beberapa bulan lalu Dorival pun resmi didepak. Namun di waktu yang nyaris bersamaan, Real Madrid juga dirundung drama internal. Sang maestro Carlo Ancelotti dikabarkan mulai bersitegang dengan manajemen akibat UCL yang kadung menghilang. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini seperti semesta berkata, sudah waktunya buat kalian. Dan benar saja, seperti hujan turun di musim kemarau, Ancelotti tiba-tiba jadi galau. Pertanda apa? Pertanda si pelatih bakal disuruh pulang. Brasil pun langsung sigap membaca peluang, memanfaatkan kegaduhan di Spanyol sebagai celah emas. Selecao akhirnya sukses mengantarkan Don Carlo ke tanah burung beo.
Kabar serupa juga disampaikan Fabrizio Romano. Lewat akun X-nya, Fabrizio mengabarkan bahwa Ancelotti telah menyetujui kontrak bersama Selecao. Diketahui, Ancelotti nantinya bakal pimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Dan itu semua akan terjadi mulai bulan Juni. Ancelotti yang selalu dipandang sebelah mata di Madrid musim ini sepertinya muak. Usai El Clasico ketiga yang berujung pada petaka, Don Carlo disebut langsung terhina. Gagal bawakan trofi buat Madrid saja sudah cukup, lebih-lebih tidak bisa menang El Clasico. Mungkin memang lebih baik dia pergi ke tanah burung beo, menyodorkan tawaran yang dulu sempat ditolak. Kali ini hasilnya berbeda. Ancelotti akhirnya mengiyakan, mungkin karena terpaksa juga. Timnas Brasil sendiri diketahui memang sudah ngebet Ancelotti sejak tahun 2022, usai titik undur diri dari kursi pelatih. Nama Ancelotti langsung jadi prioritas utama. Federasi yakin hanya Carlo yang bisa menyulap skuad muda ini jadi jawara dunia kembali. Tapi sayangnya waktu itu Carlo masih nyaman di Bernabeu. Ia bilang bukan hari ini. Brasil pun cuma bisa gigit jari. Namun terlepas dari masa lalu, kini restu semesta berpihak kepada mereka. Di tengah badai masalah, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan. Seolah semua kejadian ini dirancang oleh langit untuk satu tujuan, mengembalikan Brasil ke singgasana yang telah lama hilang. Brasil tak cuma menyambut Ancelotti sebagai pelatih, tapi sebagai harapan yang akhirnya nyata. Bukan sekedar idaman lama yang akhirnya datang, tapi juga pilihan paling realistis di momen yang pas. Usia Ancelotti makin matang, pengalaman makin menumpuk, dan drama di Madrid makin membuatnya siap untuk tantangan baru. Brasil tahu ini saat yang tepat, bukan hanya untuk Ancelotti, tapi juga untuk Brasil. Karena buat jadi juara, tak cukup cuma talenta, tapi butuh kepala yang bisa memimpin dengan wibawa. Harapan Selecao jelas, membawa kembali mental juara yang pernah membuat dunia tunduk 2 dekade lalu. Terakhir kali mereka angkat trofi Piala Dunia adalah tahun 2002, dan sejak saat itu mimpi tinggal sejarah. Tapi sekarang, dengan adanya Ancelotti di pihak mereka, wajar rasanya Brasil kembali mengharap trofi Piala Dunia. Ancelotti dikenal punya mental baja, tenang tapi tajam. Ini bukan tipe pelatih yang suka membentak, tapi kehadirannya cukup buat ruang ganti jadi disiplin. Para pemain muda Brasil mulai dari Vinicius, Rodrigo, hingga bintang masa depan seperti Endrick adalah wajah-wajah yang sudah ia kenal baik. Bahkan Eder Militao juga menjadi anak asuhnya di Real Madrid. Familiaritas ini bukan sekedar kenyamanan, tapi juga pondasi penting membangun chemistry dalam waktu singkat. Apalagi, ada fakta menarik di balik transfer ini. Carlo Ancelotti disebut-sebut bakal jadi pelatih termahal dalam sejarah timnas Brasil. Usai mendapat kata iya dari kekasihnya, wajar rasanya kalau Brasil langsung mengiming-iminginya. Brasil paham, mereka nggak butuh pelatih biasa. Mereka butuh legenda. Dan Ancelotti dengan semua prestasi Eropa yang ia kantongi, adalah pilihan paling masuk akal untuk mengembalikan identitas dan martabat Samba yang sempat hilang. Kini tugasnya satu, menyatukan talenta dengan mental, menyulap generasi baru jadi pasukan juara. Banyak yang bilang Ancelotti adalah pelatih tua, konservatif, miskin taktik, dan cuma menang karena punya pemain bintang. Tapi kenyataan di lapangan sebenarnya tak sepenuhnya benar. Ancelotti bukan cuma pelatih. Dia seniman taktik yang tahu kapan harus menggempur dan kapan harus tenang. Di Real Madrid sendiri, ia beberapa kali memainkan 4-3-3 dengan trio Mbappe, Vini, dan Rodrigo sebagai jantung irama. Tapi ketika situasi berubah, di mana musim-musim selanjutnya Madrid alami kesulitan, ia fleksibel pakai 4-4-2 Diamond, atau yang paling sering saat ini bahkan 4-2-3-1 demi eksploitasi kekuatan lawan. Fleksibilitas ini yang membuat dia tak pernah kehilangan arah, bahkan di partai besar. Untuk Brasil, Ancelotti diprediksi mungkin tak akan terlalu jauh dari pakem lamanya. Dengan banyak wajah familiar dari Real Madrid, formasi 4-3-3 adalah opsi utama. Vinicius akan tetap jadi mesin chaos di kiri, Rodrigo jadi penyelinap di kanan, dan Endrick, si bocah ajaib, akan diplot sebagai striker masa depan. Jangan pula lupakan Rafinha, bintang Barca yang selama ini ikut jadi mimpi buruk Ancelotti di Madrid. Usai lini depan terisi, lini tengah kemungkinan akan ditempati oleh campuran pemain muda dan berpengalaman,
Bruno Guimaraes dan Joao Gomez bisa jadi motor energi, ditemani sosok senior seperti Casemiro atau bahkan Paqueta jika dibutuhkan. Di lini belakang, Militao yang juga jebolan Madrid kemungkinan bakal jadi fondasi utama. Dan dengan gaya pressing yang terkontrol, Ancelotti mungkin akan menyulap Brasil jadi tim yang bermain cerdas. Tidak buru-buru, tapi mematikan. Ia paham betul sepak bola bukan soal dominasi tanpa arah studi, tapi kontrol dengan visi. Jadi kalau ada yang bilang Ancelotti miskin taktik, mungkin mereka lupa. Lelaki inilah yang mengantar Milan, Chelsea, PSG, Bayern, dan Madrid ke kejayaan. Kini ia datang dengan resep Eropa untuk membangkitkan Samba yang sempat terlupa. Brasil bukan cuma butuh pelatih yang bisa membakar semangat, tapi juga bisa membaca laga. Ancelotti, well, bisa dibilang dia punya dua-duanya. Dari kehancuran yang lama disimpan sampai kedatangan maestro dari Eropa yang dinantikan, Brasil kini tengah bersiap menarik kembali di panggung dunia. Kedatangan Ancelotti jadi semacam simbol tersendiri bagi negeri yang pernah jadi raja sepak bola. Kini kita tinggal tunggu apakah racikannya benar-benar bisa menghidupkan kembali roh Go Bonito atau malah karam ditelan ekspektasi besar. Nah, bagaimana menurut kalian semua football lovers soal masa depan Brasil di tangan Don Carlo? Apakah pelatih kalem ini bisa jadi kunci kejayaan? Atau justru bakal jadi kunci keterpurukan, seperti Madrid yang gagal di semua kejuaraan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bahas bersama. Jangan lupa juga buat like kalau kalian suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan bola mendalam lainnya, dan share ke teman kalian yang cinta sama sepak bola Brasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.